Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal yang keluar dalam tes P3K baik SJT maupun Mansowa ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tes dan juga masih bingung seperti apa sih soal-soalnya, jadi ini untuk formasi khusus guru ya teman-teman. Silakan pantengin video dari aku. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini, aku doain semoga dimudahkan nanti, lalu juga semoga teman-teman bisa memilih opsi dengan poin tertinggi sehingga nilai totalnya tinggi ya teman-teman, dan menjadi peringkat pertama mengisi formasi di instansi yang dipilih seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Soal yang pertama, hari Minggu Pak RT telah mengundang Anda dan tetangga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan kompleks Anda. Namun hari tersebut Anda diperlukan oleh atasan harus berangkat ke kantor untuk mengawasi pegawai yang sedang melakukan perbaikan kantor. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan seperti ini, kalau misalnya kita bisa memilih dua-duanya, namun bisa memanagenya dengan baik, itu lebih bagus ya teman-teman. Namun jika kita memang tidak bisa memilih dua-duanya langsung, jadi kita pilih yang paling menjadi prioritas seperti itu. Di sini kan antara melaksanakan kerja bakti dan juga pergi ke kantor, karena itu adalah hari Minggu ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang A, meminta izin pada atasan dengan mengatakan bahwa Anda telah ada janji membersihkan komplek bersama warga. Nah, berarti kan tidak akan pergi ke kantor untuk mengawasi pegawai. Nah, kita mengabaikan profesionalisme kita. Jadi opsi A ini kurang tepat. Opsi yang B, meminta izin kepada Pak RT untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti karena ada pekerjaan kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini kebalikannya. Kita lebih memilih urusan kantor. Namun kemampuan sosiokultural kita kurang baik ya teman-teman. Jadi kita harus berkontribusi terhadap lingkungan sekitar kita juga, apalagi ini kan kerja bakti di hari Minggu pagi pastinya ya teman-teman. Opsi yang C, melapor kepada Pak RT untuk mengerjakan bagiannya sedikit kemudian ke kantor mengawasi. Berarti kan ini mau dikerjakan dua-duanya, cuma yang bagian kerja bakti itu hanya sedikit. Kita bandingkan dengan opsi yang D, melakukan kerja bakti dengan warga kompleks kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi pegawai. Nah, opsi D ini lebih tepat ya teman-teman. Jadi opsi D di sini poinnya 4, lalu opsi C poinnya 3, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 2, masih soal Manso. Anda sedang merencanakan berlibur bersama keluarga besar, namun tiba-tiba ada salah satu tetangga Anda meminta bantuan kepada Anda untuk melakukan sesuatu yang penting di rumahnya. Yang Anda lakukan adalah, nah kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita, beda dengan soal nomor 1 tadi, berarti ini adalah soal sosiokultural. Jadi opsi A, menolak dengan halus permintaannya sebab acara ini tidak dapat kami tunda. Nah, kalau soal sosiokultural berarti mengukur kemampuan kita empatinya gimana sama orang. Apalagi di sini tetangga Anda itu minta bantuan kepada Anda, yaitu mengerjakan sesuatu yang penting. Berarti kan sudah urgent ya teman-teman. Jadi kita harus membantu seperti itu. Apalagi di sini masih merencanakan berlibur. Jadi masih mau. Jadi opsi A ini tidak. Opsi yang B, masih banyak tetangga yang lain yang akan membantu, berarti otomatis kita menolak juga. Opsi yang C, keluarga kita lebih penting daripada apapun, ini hanya pernyataan saja, jadi kurang sesuai konteks. Opsi yang D adalah jawabannya teman-teman. Jadi saya tidak keberatan untuk membantu tetangga sejenak. Soal selanjutnya adalah soal SJT, bisa dilihat dari opsinya. Kalau SJT itu poinnya 5 tertinggi ya teman-teman, jadi opsinya ada 5. Dalam perayaan kemerdekaan Indonesia, sekolah akan mengadakan sebuah acara yang condong pada budaya dari mayoritas suku warga sekolah. Hal ini menyebabkan beberapa peserta didik dan guru dari suku lain merasa kurang nyaman. Anda merupakan salah satu panitia acara sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, jadi kalau soal SJT itu kita harus langsung ngeh ya teman-teman, masalahnya itu apa. Jadi di sini kan masalah perbedaan budaya. Lalu diminta solusi kita tuh bagaimana. Opsi yang A, mendiskusikan dengan panitia untuk mengurangi risiko kesalahpahaman. Nah, benar ya teman-teman. Jadi
mendiskusikan itu bagus sekali. Tujuannya adalah menemukan solusi yang tepat terhadap suatu permasalahan. Apalagi ini kan ada panitianya, kita tidak bekerja sendirian seperti itu. Jadi kita harus libatkan apapun dengan panitia. Opsi yang B, mencoba lebih fokus pada kelancaran acara, berarti kan ini ya teman-teman, mengabaikan kemungkinan adanya ketidaknyamanan dari orang dengan suku lainnya seperti itu. Jadi kita mengabaikan. Opsi yang C, mengusulkan tahun depan mengadakan acara lain yang identik dengan budaya suku lain. Nah, jadi apakah ini bisa menjadi solusi seperti itu? Sedangkan bagaimana dengan suku lainnya juga? Pastikan akan terjadi hal yang sama sebenarnya. Jadi kalau masih dibandingkan dengan opsi yang A, lebih baik opsi yang A ya teman-teman, karena kita ada usaha untuk mengurangi risiko kesalahpahaman. Opsi yang D, mengusulkan untuk membatalkan acara dan mengadakan acara lain yang lebih netral. Nah, bagaimana jika acara tersebut sudah tersusun rapi ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kan juga budaya para mayoritas, berarti kan kebanyakan sudah setuju mengenai acara tersebut. Jadi opsi yang D ini masih lebih baik opsi yang A. Jadi opsi yang A ini bagus, ada komunikasi juga dengan sesama panitia. Kalau opsi yang E, meminta melaksanakan acara dengan tema lain yang tidak berbau budaya agar adil. Nah, jadi siapa tahu temanya memang harus budaya ya teman-teman. Jadi kalau kita mengganti dengan acara yang tidak berbau budaya kurang tepat juga, karena sebenarnya bagus acara yang berbau budaya itu agar kita mengenal dan melestarikan. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah opsi A teman-teman. Ini lebih bijak juga. Dan juga keputusan apapun yang kita ambil harus berdasarkan diskusi ya teman-teman, musyawarah mufakat. Jadi baik mau mengusulkan lalu juga meminta mengganti acara, itu pasti melewati proses diskusi seharusnya. Soal nomor 4 adalah soal mansur. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? A, membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B, menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C, mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D, memberikan semangat kepada dia. Nah, di sini yang paling tepat pasti adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi kita akan tetap membantu. Berarti kemampuan sosiokultural kita bagus, namun kemampuan profesional kita di sini juga teruji. Kita akan membantu setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Kalau opsi yang B kan masih menawarkan ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang C di sini malah mengajak teman-teman lain. Kalau opsi yang D hanya semangat. Jadi yang dibutuhkan adalah tenaga mungkin ya teman-teman. Jadi tidak semangat saja. Jadi di sini lebih tepatnya adalah opsi yang A. Soal nomor 5 masih soal manso. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda: A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C, menerima dan menyelesaikan keluhan sambil menanyakan apakah ada kesulitan menyampaikan online. D, menyelesaikan keluhan konsumen dan menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan secara online. Nah, di sini ya teman-teman, kita sebagai resepsionis. Jadi opsinya mirip-mirip, sebenarnya kita harus hati-hati. Jadi sudah banyak keluhan yang ditujukan pada instansi ya teman-teman. Lalu walaupun banyak keluhan di situ, tampaknya tidak banyak yang menggunakan fasilitas keluhan online. Seharusnya kalau seperti itu kita menyampaikan caranya ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang C dan D ini tidak sesuai dengan konteks soal. Berarti kan kita dapat simpulkan orang-orang itu kurang mengetahui caranya. Seharusnya kita mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, tinggal kita bandingkan opsi A dan B di sini, menerima keluhan para konsumen atau menerima dan menanggapi. Nah, di sini ada dua ya teman-teman. Jadi selain menerima juga menanggapi keluhan. Jadi ini lebih sempurna daripada opsi yang A. Jadi kalau ada yang lebih sempurna, kenapa tidak kita pilih? Kita lanjut soal nomor 6, masih soal manso. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan?
Nah, kalau dilihat dari soalnya ini masuk kepada soal manajerial ya teman-teman. A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. Jadi sama ya teman-teman, opsi A dan B ini sebenarnya mirip-mirip. Masalahnya di sini kan kelompok Anda mengalami hambatan seperti itu. Jadi kita sebagai ketua kelompok apa yang akan dilakukan? Opsi yang C, mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Nah, opsi C ini lebih baik daripada opsi A dan B karena kita tidak hanya memberikan saja, tidak hanya ketua kelompok saja yang memberikan ide, namun kita mengajak yang lainnya berdiskusi, anggota kita berdiskusi, seperti itu juga menerima pendapat dari orang lain. Nah, opsi yang C ini bagus sekali. Opsi yang D, memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi A, B, D di sini lebih kepada satu arah saja. Kalau opsi yang C kita melibatkan anggota. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Lanjut soal nomor 7, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. Nah, opsi yang C ini hanya tugas yang mudah aja ya teman-teman. Opsi yang D, saya mengarahkan segenap kemampuan yang saya miliki, jika belum berhasil saya akan mencoba lagi. Nah, daripada opsi A, B, lebih baik opsi yang D ya teman-teman. Ini menunjukkan kita tidak akan putus asa dan akan terus mencoba lagi meskipun gagal, seperti itu. Jadi di sini juga mengerahkan segenap kemampuan, berarti kan berusaha sekeras mungkin untuk menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu, walaupun tugasnya sulit. Soal nomor 8 adalah soal SJT, dilihat dari opsinya sampai E. Di dalam kelas terdapat peserta didik dari latar belakang dan status sosial ekonomi, dimulai dari sosial ekonomi bawah, menengah, dan atas. Kebetulan di kelas tersebut peserta didik dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada peserta didik dengan kelas sosial ekonomi ke bawah. Maka guru menangani hal tersebut dengan cara, kita udah dapat masalahnya ya teman-teman. Jadi masalahnya itu anak dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah itu kurang bagus prestasinya. Jadi opsi yang A, memberikan motivasi berupa reward agar peserta didik sosial ekonomi ke bawah menjadi semangat untuk belajar lebih giat. Sebenarnya reward ini bisa ya teman-teman, namun juga tidak menjamin berhasil. Kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Opsi yang B, memberikan saran kepada peserta didik sosial ekonomi ke bawah untuk membentuk kelompok belajar dan memanfaatkan tutor sebaya agar meningkatkan prestasi belajar. Itu tutor ya teman-teman. Jadi opsi yang B ini bisa dilakukan. Opsi yang C, memberikan saran kepada peserta didik sosial ekonomi ke bawah agar lebih rajin belajar sehingga tidak kalah prestasinya dengan siswa menengah ke atas. Jadi opsi yang C ini hanya ini ya teman-teman, saran untuk rajin belajar seperti itu. Namun opsi yang B ini lebih bagus solusinya, jadi lebih nyata seperti itu untuk membentuk kelompok belajar dan memanfaatkan tutor sebaya. Jadi kalau dibandingkan opsi yang B masih lebih baik opsi yang B. Opsi yang D, semua jenis peserta didik berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama untuk meningkatkan prestasi belajar. Benar ya teman-teman, namun kita kalau perhatikan kalimat ini hanya bentuk opini saja seperti itu. Jadi pernyataan saja, tidak nyambung dengan konteks soal ya teman-teman. Jadi hanya pernyataan saja. Opsi yang E, berusaha melakukan asesmen mengenai penyebab prestasi belajar yang rendah. Jadi bagus ya teman-teman, bisa menggunakan asesmen diagnostik. Jadi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dan juga mendiagnosis masalah untuk menemukan solusinya. Jadi di sini tujuannya untuk merancang pembelajaran agar prestasi peserta didik dengan sosial ekonomi ke bawah itu meningkat. Jadi di sini opsi yang paling betul dan paling bijak adalah opsi yang E. Soal nomor 9 masih soal Manso. Anda tinggal di kompleks yang notabene penghuninya berasal dari budaya dan adat yang berbeda. Menanggapi hal tersebut Anda sebaiknya. Nah, kalau seperti ini masuk kepada soal sosiokultural ya teman-teman. Jadi bukan berkaitan dengan pekerjaan kita, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Jadi di sini tentang perbedaan budaya dan adat istiadat. Opsi yang A, tidak memusingkan hal tersebut karena yang terpenting saya memiliki banyak teman karena perbedaan itu indah. Nah, terkesan bagus ya teman-teman jawabannya. Kita lewati terlebih dahulu, menghormati budaya orang lain dan menjaga silaturahmi. Nah, ini lebih tepat ya teman-teman.
Jadi tanggapan kita terhadap perbedaan tersebut, kita tetap menghormati budaya orang lain. Lalu tidak hanya menghormati saja, kita menjaga silaturahmi meskipun kita berasal dari budaya dan adat yang berbeda. Jadi dibandingkan opsi yang A, lebih baik opsi yang B ya teman-teman. Opsi yang C, mempelajari dan mengikuti budaya orang sekitar sebagai bentuk toleransi. Jadi tidak harus ya teman-teman. Jadi di sini sampai mempelajari apalagi mengikuti. Jadi kita harus bangga dengan budaya kita sendiri namun tidak menjatuhkan budaya orang lain. Opsi yang D, perbedaan budaya bukanlah hal yang dapat memecah belah kita. Nah, ini sejenis opini ya teman-teman, pendapat. Jadi soal dengan opsi seperti ini, opsinya pasti tidak mungkin jawabannya. Jadi seharusnya nyambung dengan pertanyaannya. Jadi menanggapi hal tersebut Anda sebaiknya, jadi lebih tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Sebaiknya kita menghormati budaya orang lain dan menjaga silaturahmi, karena opsi yang D ini lebih kepada pernyataan saja. Soal nomor 10, ketika Anda akan berangkat liburan bersama keluarga, tetangga Anda ada yang dilarikan ke rumah sakit karena sakitnya sangat parah. Apa yang Anda lakukan? Jadi di sini masuk kepada soal sosiokultural kita, karena tidak berkenaan dengan pekerjaan kita di kantor maupun di instansi, namun lebih kepada hubungan dengan orang lain. Maka kita harus peka dan juga berempati ya teman-teman. Opsi yang A, membatalkan pergi liburan untuk menjenguk tetangga esok hari. Nah, di sini jangan terkecoh, kita sampai membatalkan pergi liburan namun untuk menjenguk tetangga esok harinya, padahal sudah parah di situ. Berarti kan tidak baik-baik saja ya teman-teman. Opsi yang B, membatalkan liburan bersama keluarga dan segera menjenguk tetangga. Nah, kata segera di sini menunjukkan bahwa kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi opsi B ini lebih baik daripada opsi yang A. Opsi yang C, menanyakan kabar tetangga, jika gawat maka akan membatalkan liburan. Berarti kan ini ya teman-teman, kita tidak langsung segera menjenguk. Jadi kalau gawat baru akan membatalkan liburan. Berarti kan kalau misalnya tidak segawat itu akan tetap berangkat untuk berlibur. Jadi kurang tepat saja ya teman-teman. Opsi yang D, menunggu tetangga pulang baru berangkat liburan. Nah, ini juga kurang tepat. Di sini yang paling baik dan bijaksana adalah opsi yang B. Kali ini tidak ada kuis, jadi silakan mengakses latihan soal untuk formasi khusus di deskripsi video ini ya teman-teman. Soal yang disajikan adalah soal SJT dan juga Mansowa. Silakan bisa dicoba. Dan ini tidak bersyarat apapun ya teman-teman. Bisa langsung saja dikerjakan dan diketahui hasilnya. Semoga membantu dalam tes P3K tahun 2023. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.